Pembahasan yang pertama yaitu apa yang disebut dengan konvergensi media dan apa yang disebut dengan masyarakat sosial. Yang pertama adalah konvergensi media. Konvergensi media merupakan penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Istilah konvergensi mulai banyak digunakan sejak tahun 1990-an. Kata ini umum dipakai dalam perkembangan teknologi digital, integrasi teks, angka, gambar, video, dan suara. Terjadinya konvergensi media juga didukung oleh berbagai hal seperti kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang memainkan peran besar dalam penciptaan teknologi baru. Berbagai penemuan dan inovasi tidak diadopsi secara luas lantaran keterbatasan teknologi itu sendiri dan adanya kesempatan dan alasan ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong perkembangan teknologi baru. Konvergensi media juga merupakan salah satu perkembangan media massa yang melibatkan banyak faktor teknologi di dalamnya. Kehadiran internet mendorong media massa menerapkan konsep konvergensi media seperti media online, e-paper, e-book, radio streaming, media sosial yang digabungkan dengan media lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu pengertian tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan suatu konsep yang dicanangkan dan muncul pada tahun 1970-an dan sampai kini keberadaannya masih menjadi bahan perdebatan baik dari segi definisi, cakupan, esensi, dan kondisi faktual yang mendukung lahirnya konsep ini. Perdebatan ini melibatkan banyak ilmuwan terkemuka dan berbagai bidang yang berbeda. Mereka mencoba membangunkan konsep masyarakat informasi ini dari sudut pandang mereka masing-masing. Para ilmuwan itu antara lain Daniel Bell, Steiner, Masuda, Feder, dan William Martin. Mereka membahas masyarakat informasi berdasarkan perkembangan faktual yang mereka amati, lihat, dan rasakan dari sudut pandang masing-masing. Bila dilihat dari segi teknologi, maka masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika dilihat dari segi pekerjaan, masyarakat informasi adalah sekitar 60% pekerjaannya atau kegiatan berkaitan dengan informasi dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren pengguna media sebagai media dakwah. Perlu kita ketahui bahwa media dakwah adalah sarana yang digunakan oleh para pendakwah dalam menyampaikan sebuah pesan-pesan yang akan diberikan. Seiring dengan perkembangan zaman, media dakwah tidak hanya berganti dari mimbar ke mimbar, melainkan pendakwah juga semakin kreatif dalam menyampaikan sebuah nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu melalui akun-akun media sosial yang bisa kita akses secara mudah melalui smartphone. Nah, dari maraknya penggunaan telepon pintar atau smartphone sebagai alat komunikasi, penggunaan telepon genggam tidak hanya sebatas SMS dan berbicara melalui telepon, tetapi juga ada fasilitas-fasilitas lainnya. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya sejauh ini merupakan salah satu media dakwah yang prospektif dan efektif untuk berdakwah. Tidak hanya lewat tulisan, contohnya saja Facebook. Nah, ia juga menawarkan sebuah fitur-fitur unik yang sederhana dan mudah untuk dipahami, seperti fitur friend request, yaitu sebuah ajakan pertemanan, atau notification, yaitu sebuah pemberitahuan. Lalu ada message, yaitu pesan tertulis yang disampaikan kepada pemilik akun. Lalu ada merekomendasikan halaman, ada notes atau catatan, ada foto album,
status, komen, dan sebagainya. Nah, semuanya itu merupakan fitur yang cukup mudah untuk digunakan, khususnya untuk mengaplikasikan sebagai sarana syiar dakwah dalam Islam. Hai teman-teman, perkenalkan aku Ade Ainur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 11940200003 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 kelas A. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih tentang desain komunikasi visual? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu atau pernah dengar kali ya. Nah, jadi di sini aku pengen berbagi sedikit pengetahuan nih tentang desain komunikasi visual. Sebenarnya desain komunikasi visual itu apa sih gitu kan? Jadi mari kita bedah dari kata per kata. Yang pertama, desain. Nah, menurut KBBI, desain ini memiliki 3 pengertian dasar, yaitu kerangka bentuk atau rancangan motif, pola, atau corak. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Sebagian dari kita mungkin sangat tidak asing atau familiar banget gitu loh sama kata komunikasi, iya nggak sih? Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi ini bisa kita artikan sebagai suatu metode pengiriman dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa dipahami. Nah, yang ketiga yaitu visual. Nah, visual itu apa? Visual adalah sesuatu yang dapat kita lihat atau kita amati melalui panca indera kita yaitu mata. Nah, dengan begitu, visual ini berkaitan atau sangat berkaitan dengan keterlihatannya dengan pengguna atau orang lain. Jadi, kalau kita simpulin nih, desain komunikasi visual itu adalah suatu ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis. Nah, apa aja sih elemen desain grafis tuh? Nah, yang pertama itu gambar atau ilustrasi. Yang kedua itu huruf, yang ketiga itu tipografi, yang keempat warna, dan yang kelima komposisi, dan yang terakhir itu layout. Nah, lalu emangnya apa sih kita harus belajar desain grafis tuh? Emangnya ada ya manfaatnya atau tujuannya apa sih? Atau kita cuma buang-buang waktu aja gitu kan dengan kita belajar desain komunikasi visual gitu? Nah, tentu aja ada dong. Nah, pertama itu kita bisa memahami cara pengolahan unsur desain serta bisa mengetahui prinsip-prinsip desain guna menghasilkan karya visual yang terbaik dong. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami sejarah proses pembuatan suatu karya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan keterampilan loh. Dengan kita belajar desain komunikasi visual, kita bisa terus upgrade gitu, mengupgrade keterampilan kita. Nah, yang keempat itu kita bisa paham alur dan proses pengkomunikasian desain. Nah, yang kelima, kita akan memiliki kerangka berpikir yang jelas. Dan yang keenam atau yang terakhir, kita bisa meniti karir di bidang desain. Nah, buat teman-teman nih yang pengen karirnya di dunia perdesainan akan lebih mantap lagi kalau belajar desain komunikasi visual dulu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana kemudian dakwah menggunakan desain komunikasi visual. Nah, secara prinsip, Islam jelas mewajibkan setiap hambanya untuk bisa melakukan aktivitas dakwah, baik itu melalui lisan, perbuatan, serta tulisan. Nah, kita pahami betul bahwasanya seiring berkembangnya zaman, maka muncullah yang dinamakan internet atau kepanjangan dari International Connection Network. Nah, di mana teknologi internet ini merupakan sistem jaringan komputer yang bisa terhubung ke seluruh penjuru negeri. Nah, dari hal ini, kita sebagai umat muslim yang melek akan kemajuan zaman, tentunya harus bisa menjadikan ini sebagai kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas dakwah yang cakupannya lebih luas. Tentunya dengan adanya internet ini, kita bisa lebih memahami perspektif dakwah yang lebih luas dari penjuru dunia. Nah, setelah berkembang internet, lalu juga bermunculanlah media-media baru yang bernama media sosial diantaranya, yang dimana
media sosial merupakan bagian dari berkembangnya internet. Media sosial adalah sebuah jaringan yang dimana di dalamnya kita selaku masyarakat atau warga negara bisa dengan bebas tentunya melakukan segala bentuk penyampaian kita, baik itu aspirasi, pendapat, opini, hingga termasuk aktivitas dakwah. Nah, media sosial ini kemudian bisa dimanfaatkan sebagai aktivitas dakwah umat, karena menurut saya dengan adanya media sosial ini, aktivitas dakwah yang dapat dilakukan itu akan lebih bersifat kreatif, efektif, dan menarik tentunya. Sekarang kan sudah banyak seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan beberapa website yang kemudian di dalamnya terselip seperti channel, halaman, yang dimana hal itu di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas dakwah yang dikemas dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Hal ini dilakukan karena memandang bahwasanya Islam itu adalah agama yang sama sekali tidak menolak dengan perkembangan zaman. Bahkan Islam adalah agama yang sangat mendukung perkembangan zaman. Karena mengapa? Karena ketika zaman itu berkembang, maka teknologi, ilmu pengetahuan akan semakin luas untuk bisa didapatkan. Nah, oleh sebab itu, dakwah menggunakan media sosial dengan basicnya menggunakan desain komunikasi visual itu menjadi salah satu langkah yang bisa kita terapkan untuk semakin mengembangkan kemajuan dakwah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu desain menggunakan desain komunikasi visual. Nah, desain menggunakan desain komunikasi visual itu terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, poster dakwah. Yang kedua adalah kartun dakwah atau animasi dakwah. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah video dakwah. Nah, poster dakwah itu adalah suatu produk dari hasil desain komunikasi visual yang dapat dinilai memiliki kekuatan visual yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya poster ini, kita bisa dengan cepat menyampaikan pesan kepada halayak atau kepada masyarakat luas. Nah, di dalam poster itu sendiri memiliki beberapa tulisan atau gambaran ataupun bisa menjadi kombinasi dari tulisan dan gambaran itu. Nah, poster itu dijadikan media publikasi dan seruan kepada orang-orang agar mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, poster dakwah itu juga harus memiliki 5 kriteria desain yang baik, yaitu yang pertama, tema atau fokus poster itu harus sesuai dengan tujuan dakwahnya. Yang kedua itu poster harus memiliki daya pengaruh yang kuat. Yang ketiga itu isi poster harus tetap atau konsisten dengan nilai-nilai dakwah. Yang keempat yaitu komposisi objek desain harus seimbang. Dan yang terakhir itu tipografi poster harus menarik. Nah, yang kedua itu yaitu kartun dakwah atau animasi dakwah. Nah, kalau misalkan kartun dakwah itu, kan kartun merupakan salah satu bentuk komunikasi grafis yang secara interpretif bermuatan simbol-simbol yang dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan ringkas gitu. Nah, kartun juga dapat menampilkan suatu sikap terhadap orang, situasi, dan kejadian-kejadian tertentu. Nah, dalam perkembangannya itu, kartun dapat menyampaikan pesan apapun, tergantung dari sudut pandang sang pembuat kartunnya. Nah, bagi kepentingan kartun dakwah juga dapat dijadikan salah satu media dakwah yang sangat efektif gitu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah, kartun dakwah dapat menampilkan pesan moral, nasihat agama, dan nilai-nilai spiritual maupun sosial. Yang terakhir yaitu video dakwah. Nah, kalau video dakwah kan
secara yang sudah kita ketahui bahwa video itu adalah jenis media visual yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera penglihatan dan pendengaran gitu. Nah, video juga secara teknologi dihasilkan dari sebuah perangkat yang didesain khusus untuk bisa menerima dan merekam suatu objek dan suara dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam dakwah video menjadi media yang sangat efektif untuk berdakwah karena pesan-pesan dakwah yang disampaikan langsung dari seorang dai itu sendiri dan seorang pembuat video itu disebut videographer. Nah, dalam pembuatan video juga tidak sembarangan memproduksinya. Kita itu harus merancang yang harus dilakukan sesuai dengan standar produksi audiovisual dan terstruktur gitu, sesuai dengan konsep desain komunikasi visual yang matang agar video yang dihasilkan dapat menarik perhatian para penonton. Mungkin dengan demikian bahwa di era modern ini menjadi sangatlah praktis dan mudah untuk kita lakukan. Dengan teknologi terkini kita juga bisa mengajak orang-orang dan menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat dengan jangkauan yang sangat luas dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita nggak usah perlu, misalkan kita sedang sibuk terus nggak bisa melihat video dakwah ataupun apapun yang berbau-bau dakwah. Jadi kan kita bisa melihat dari jangkauan yang sangat jauh. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.